WhatsApp aku dan memilih untuk ke Vicky, ya itu haknya beliau, haknya mereka untuk bisa menjelekkan tentang diri aku. Yang pasti aku nggak marah dan nggak benci mamaku. Aku minta maaf kalau aku punya salah sebagai anak. Aku juga minta maaf sebagai anak aku kurang memberi untuk mama aku, tapi aku sudah semaksimal mungkin semampu aku memberikan apa yang dia butuh dan apa yang dia mau. Tapi ada rasa sakit hatinya sebagai seorang anak karena ini kan sebuah aib gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang sakit hati bukan sakit hati sih, lebih rasa sedih ya. Karena kalau sakit hati jelek bagus dia juga ibu aku ya. Kalau nggak ada beliau juga aku nggak akan bisa lahir di dunia dan aku nggak akan ada duduk sekarang depan kalian semua. Jadi ya cuma lebih ke apa ya, sedih sih. Jujur pas tahu ada broadcast juga malam itu kalau besok akan diadakan jumpa pers, aku langsung nangis karena nggak nyangka aja ya seorang ibu akan melakukan hal seperti itu. Tujuannya untuk apa aku juga nggak mengerti. Kalau tujuan seperti itu berarti kan menjatuhkan aku. Mamaku juga kan, maaf ya sedikit banyak juga masukan dari untuk finansial juga kan dari aku. Kalau misalnya menjatuhkan aku, banyak orang yang membenci aku dan tidak mempekerjakan aku dapat uang dari mana? Untuk aku sendiri, untuk mama aku sendiri, untuk semuanya. Dan aku juga banyak juga yang bekerja sama aku. Kalau misalkan aku nggak bekerja, aku harus menggaji mereka pakai apa? Mungkin saat itu mamaku juga lagi dalam keadaan yang mungkin yang aku juga nggak mau negative thinking ya, tapi mungkin pas lagi karena ngerasa kurang perhatian dari aku. Tapi kenapa aku tidak memperhatikan? Bukan tidak memperhatikan, tidak datang ke mama itu biarlah cukup aku yang tahu dan orang-orang terdekat aku. Aku juga nggak mau menjelekkan mamaku sendiri. Jadi ya udah ya sekarang apapun yang mamaku bilang ke kalian semua, ke teman-teman media, dan sekarang sudah menjadi bola salju, jadi makin besar beritanya. Ya aku salah sebagai anak, tapi insya Allah kedepannya dari kemarin dan juga kedepannya aku akan tetap berlaku seperti Rani yang sama, tetap membiayai hidup mamaku yang tanpa orang tahu, harus tanpa orang banyak tahu berapa nominalnya, apa yang sudah aku lakukan. Katanya kan aku nggak melakukan ini, katanya pihak sana yang sekarang bertanggung jawab. Kita lihat sampai kapan. Tapi sampai saat ini masih transfer bulanan nggak sih sama mama masih cuma kan seharusnya kan nggak perlu kan dibicarain di sini gitu kan, bukan cuma sekarang, bukan cuma bulan ini aja, dari kemarin juga aku masih. Cuma kalau misalkan memang apa yang aku kasih seperti tadi aku bilang kurang, ya aku minta maaf. Tapi terus, untuk hubungan Kak Kalina sendiri sejak kapan sih mungkin agak renggang sama mama, sejak sakit atau dari zamannya aku masih sama papanya anak aku juga. Ini bukan yang pertama kali seperti ini, dan masalahnya selalu sama, uang dan uang. Dari dulu pun, dari zaman waktu, maaf ya bukannya ngungkit masa lalu aku dengan papanya anak aku, tapi memang dari zaman itu juga sudah terjadi. Bahkan ada juga fitnahan lagi yang kesannya kayaknya ya udahlah pada zaman itu. Bagaimana perasaan Mbak Kalina ke Vicky yang masih perhatian sama mama? Alhamdulillah, aku berterima kasih banget ada orang lain yang memperhatikan mama aku. Aku juga terima kasih untuk kamu yang memperhatikan mama aku. Tapi ingat, setiap kita memberi tangan kanan, kalau si parkir jangan tahu dia tangan kanan memberi, ini kamera buat apa gitu? Untuk konten kah memberikan mama aku? Untuk berapa bulan kah nanti ngasihnya? Kalau selamanya, alhamdulillah saya berterima kasih banget sebagai anak, saya berterima kasih. Jadi kebutuhan mama aku juga dari aku terpenuhi, dari beliau juga terpenuhi. Tapi ingat, kan kamu juga mengerti agama, janganlah segala sesuatu itu hanya untuk konten. Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu untuk memberitahukan orang-orang banyak supaya hey, gue bisa, lu juga bisa. Nah ini selama ini aku juga sudah lakukan, buat apa lagi gitu? Untuk menyentil aku kah? Untuk memberi ke mamaku, aku sudah kasih. Kebutuhan mamaku sudah kasih, walaupun mungkin kurang, tapi buat mamaku kurang, buat aku ya aku merasa aku dari dulu sebenarnya ada masalah juga sih gitu. Tapi aku nggak ngerti kenapa di sini. Dari dulu, dari mama aku zaman sama aku masih papanya Aska, ya semua masalah gini juga selalu ada. Bahkan aduh banyak hal. Buat aku sekarang udah cukup. Kalau misalkan di sana apapun di saat memberi buat mama aku, dibikin konten segala macam buat menjatuhkan aku, silahkan, tidak apa-apa.
rezeki ada yang Tuhan yang ngatur, aku nggak masalah. Tapi Tapi kemarin mama bilang sebenarnya mama tuh nggak butuh uang karena semua biaya penyakit sakitnya itu diberi tanggung BPJS. Yang mama butuh cuma Hasil lab sama hasil labnya diambil yang benar terus tetap ada waktu di situ seperti apa tuh Kak? Hasil labnya diambil itu kan waktu itu juga kan yang ambil kan Omen. Nah Omen di sini kan juga dimusuhin sama mama. Jadi Omen juga manusia biasa yang punya perasaan. Setiap orang dimaki-maki juga kan juga capek juga gitu loh. Nah terus udah gitu aku perhatian sama mama juga perhatian nggak sih sama aku. Jangan hanya WhatsApp aku hanya untuk minta uang dong. Tuh. Jangan hanya WhatsApp aku, Ran tolong bayar ini, tolong bayar ini. Aku juga butuh perhatian loh. Hampir setiap hari aku hubungin anak aku, mau diangkat mau enggak aku hubungin anak aku. Tapi pap mamaku adakah hubungin aku? Neng lagi apa? Neng udah makan belum? Mamaku kan manggil aku Neng. Neng udah ini belum? Ada nggak? Jangan Neng tolong bayar ini, Neng tolong bayar ini. Aku juga punya perasaan, aku juga pengen lah yang namanya diperhatiin. Jadi ada dong yang namanya simbiosis mutualisme di sini. Jangan hanya aku sebagai anak yang harus selalu mentang-mentang dasarnya nih kayak status aku nih anak, ini orang tua, anak yang selalu harus memberi orang tua. Gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan aku sebagai anak di sini. Aku bener aja kalau misalkan udah dihadapkan orang tua akan menjadi salah, apalagi aku salah. Aku sudah 40 tahun. Usiaku bukan usia muda lagi. Jangan anggap aku seperti anak yang kemarin sore, yang seperti Aska, kasarnya gitu. Aska mungkin boleh yang namanya kasarnya itu yang dia melakukan kesalahan, memang dia belum banyak pengalaman. Aku udah banyak pengalaman, aku dan mamaku udah banyak sama banyak pengalaman. Mungkin lebih banyak pengalaman itu aku daripada mama aku, walaupun beliau lah lebih duluan daripada aku. Aku banyak menghadapi masa itu sendirian. Gitu. Jadi jangan terkesan kayak aku tuh apa ya? Aku bersalah banget di sini gitu. Bahkan kalau boleh saya nambahin juga, yang saya tahu sebagai orang dekatnya Kalina, pihak mereka tuh kebanyakan tuh menggiring opini yang buruk-buruk lah pada masyarakat tentang seakan-akan kayak Kalina itu lepas tanggung jawab sama mamanya, hubungannya nggak baik. Padahal yang saya lihat juga selama ini Kalina itu selalu tetap care sama mamanya dari segi apapun, bahkan finansial sekalipun, apapun itu kayak gitu. Jadi omongan-omongan negatif dan opini-opini miring tentang Kalina untuk mamanya sebenarnya itu nggak benar semua. Nanti Kita juga nggak ngerti juga sih mereka itu menggiring opini masyarakat antara Kalina dan mamanya itu negatif tuh tujuannya untuk apa, kita di sini juga. tapi Bisa nanti gini, sambil di saat sebar kamu proses. ngomong seperti ini nanti malah dibilangnya kan kamu baru kenal Kalina, kan kamu belum lihat, belum lama. Itu nggak akan ada ujungnya gitu, nggak akan ada ujungnya kalau misalnya kayak kamu tuh mungkin di sini sebagai orang yang dekat sama aku saat ini kamu akan bilang alah itu mah cuma karena dia bela aja karena dia lagi nikahi. Itu nggak akan ada udahnya. Iya. Gitu. Karena pihak sana pun sebenarnya mengetahui kenapa dan mengapanya. Tapi dia mencari kelemahan aku di mana ibu dan anak aku. Yang lainnya apa sih salahnya aku kemarin bikin berita miring aku sama beliau sama Ricky. Kita katanya ada perselingkuhan. Coba lihat mana perselingkuhan. Ya ada kan mereka bisa buktiin. Iya, awalnya kan mereka kan bilang di sini kan ada mereka tuh ngototnya kan perselingkuhan, mungkin ada video asusila segala macam. Cuman pas setelah kita keluarin semua bukti konkret dari mereka akhirnya diam, nggak akhirnya bisa malah nunjukin bukti. Akhirnya masukinnya sekarang ke ibu. ngomong ke ranah masa idah sekarang. Nah Saida sekarang dan ke ibu. bertanya nih, Deketin ke Aska. dalam masa idah. bicara tentang Aska. Aska kemarin terlihat lebih dekat dengan Vicky sampai dia mengajari. Sejak kapan sih mereka dekat? Baru kali itu kan. Dia baru datang ke rumah Aska dan anak aku sendiri. Anak aku bilang mama nggak suka kalau misalkan dia posting video dan telepon. Silakan mama punya, karena mama tuh aku anak mama dan mama tuh mama aku. Mama punya hak, tapi aku tidak masalah dia posting seperti itu karena memang tidak ada masalah di situ. Tapi kalau mama nggak suka silahkan mama ngomong karena mama tuh punya hak sebagai ibu aku gitu. Dan banyak hal gini, ini lari-lari gini ya, timbulnya masalah sama mama aku ini kan awal masalah gara-gara yang fitnahan dari kita berdua dari kita berdua, yang ditujukan untuk kita berdua yang akhirnya tidak kena, tidak ada buktinya. Kenapa aku ajak Ricky juga di sini untuk duduk di sini bersama-sama? Karena semuanya ini akhirnya sangkut pautnya dari kita berdua gitu loh.
ngomongin ke mama, ngomongin ke Mas Aidah, maaf banget untuk kamu yang di sana bicara tentang Mas Aidah yang mempermasalahkan Mas Aidah kita berdua dan melibatkan dia kesannya kayak udah Mas Aidah maaf ya, ada kata-kata yang free sex dan segala macam. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Tunjukkan sebagai laki-laki. Kalau memang kamu benar mengerti agama Mas Aidah itu, kamu pasti harus menafkahi saya. Adakah satu perak uang yang kamu kasih untuk saya selama Mas Aidah? Nggak ada. Apakah saya minta itu? Tidak. Tapi kamu mengerti agama di sini. Kalau ngomongin masalah Mas Aidah, saya juga membicarakan Mas Aidah. Kamu tidak ada kasih ke saya seperak pun untuk Mas Aidah. Tidak ada. Masalah saya sama Ricky itu masalah kami dan Tuhan. Jangan disangkut pautin di sini. Gitu. Dan juga ngomongin masalah katanya. Kalau saya tantang dia untuk memberikan bukti saya pernah berselingkuh, kalau saya kasih tahu, udahlah. Dia juga pernah, kalian kan sering tahu juga, dia juga sering DM. Dia bilang katanya udahlah selesai, udahlah sampai sekarang, udah nggak usah diperpanjang, udahlah begini, udahlah begitu. Dia sekarang bilang udahlah. Kemarin mereka nunjuk sampai adiknya, sampai semua yang ada di situ, yang pas lagi jumpa pers, memojokkan kita berdua. Sekarang kita berdua tuh kayak dia juga salah satu juga agak di blacklist, kamu juga masalah kerjaan kamu juga ada gitu. Semua ini jadi apa ya? Kalau mau ya udah dia minta maaf. Dia pingin saya minta maaf untuk klarifikasi katanya saya ngatain anaknya anak haram. Tidak ada. Tunjukkan video yang mengatakan tentang anaknya saya mengatakan anak haram. Saya bilang dia punya anak. Gitu. Dan dia bilang katanya dia sudah menikah dengan ibu dari anaknya yang sekarang umur 1,5 tahun. Berarti dia bohongin saya dong kalau dia sudah menikah. Saya tahu tentang anak itu. Jangan dibilang saya tidak tahu tentang anak itu. Saya tahu. Tapi kalau dia bilang katanya dia sudah menikah, berarti dia balik lagi dong dengan mantan istri yang pertama. Saya tidak ngajak perang di sini. Ngomongin masa perbedaan usia kita berdua. Maaf, bercerminlah. Bukan saya bawa keluarga, tidak. Tapi ada salah satu yang mereka kena. Menikah. Laki-laki yang di tahun 86 tahun lahirnya, yang satu lahirnya tahun berapa? Perbedaan ada 20 tahun lebih. Jangan bilang kesana kayak ini pantasnya jadi anak saya. Itu juga sama. Kamu juga ngerti tahu yang aku maksud siapa. Jadi udah, kalau mau selesaikan perselisihan ini, jangan hanya menuntut saya minta maaf. Kami dirugikan loh. Semua masyarakat Indonesia, kalau yang nonton Vicky Prasetyo mengatakan bahwa Kalina berselingkuh dengan Brondong. Nah, besoknya yang ini nggak nonton nih tayangan ini yang klarifikasi saya. Mereka cuma hanya tahu yang saya selingkuh. Terus, dan yang ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan, mungkin jutaan orang yang melihat. Terus, tanggung jawab kalian untuk mempertanggungjawabkan nama baik kita nih bagaimana? Saya nggak minta belaan di sini. Teman beda juga. Kak Kalina, mohon maaf, apakah di balik dari responnya Mama ada orang di balik itu semua nggak sih? Kan di situ ada lihat tuh sisinya dari siapa. Nggak perlu lah saya ngasih tahu. Pas waktu broadcast kalian dapat kan sisinya dari mana kan? Udah. Kak, ada kekhawatiran nggak sih jika nanti Aska malah juga diikutkan untuk membenci kakak gitu, sebagai ibu? Gini loh, tidak ada yang namanya bekas anak dan tidak ada yang namanya bekas ibu. Saya nggak takut untuk itu. Kenapa? Karena saya udah bicara sama anak saya dan anak saya tahu kalau saya nggak bersalah di sini. Jadi udah deh, kita berdua tuh bener-bener dirugikan di sini. Kita berdua bener-bener juga udah merasa apa ya? Kalau mau marah, kalau mau nuntut sangat amat bisa. Bisa banget. Tapi kita tidak lakukan itu. Buat apa sih? Gitu. Toh juga satu Indonesia juga udah tahu track record dia kayak gimana kan. Kita nggak perlu ngasih tahu juga, cuma saya juga nggak perlu menjelekan dia dan Ricky juga nggak perlu menjelekan pihak dia. Tapi jujur sebagai manusia kita di sini juga merasa benar-benar dirugikan dan kita juga merasa kita juga punya perasaan kali gitu. Alasannya dia cuma katanya karena anak, karena ini, Mas Aidah begini, Mas Aidah. Oke. Tanggung jawab saya selama masa idah saya tidak boleh menikah. Saya sama Ricky nggak menikah. Saya tidak menikah. Tuh. Tanggung jawab seorang suami di saat menceraikan istri adalah masih tetap harus memberikan nafkah sebelum istrinya itu menikah lagi ke orang lain. Bener nggak? Masih nggak? Nggak ada.
seperak pun tidak ada. Ngomongin tentang masalah free sex, maaf ya, anak dia banyak. Yang menikah berapa orang? Dan Yang dia lain? juga ngomongin kita kayak gitu atas dasar bukti apa? Bukti apa? Kita udah klarifikasi kemarin di pers itu, waktu di hotel itu kita rame-rame, bahkan bawa saksi juga loh di situ. Iya. Kita selalu ada bukti-bukti dan data loh, bukan kayak dia yang cuma katanya. Nah sekarang bilang katanya, oh ini ya kemarin itu kan katanya si ini berdasarkan katanya ini. Kalau kami berdua berdasarkan bukti konkret dan tidak bisa bawa kemanapun, telematik manapun itu tidak akan mengatakan itu adalah palsu.